Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan, memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, pagi ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 8 peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Dan di pembelajaran 6 ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menunjukkan dan menemukan kalimat ajakan dari sebuah gambar serta memberikan tanggapan atas kalimat ajakan yang dibuat. 2. Siswa dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda dan menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran penggunaan alat ukur tidak baku. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan penggunaan. Nah, ayo anak-anak, kita belajar bersama dengan penuh semangat ya. Semangat! Nah, sekarang pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah. Udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul anak-anak. Seperti itu dia berkumpul ya. Bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Nah, lihat di sini anak-anak. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya anak-anak. Nah, di sini Dayu berkata anak-anak, apa yang kamu lihat dari gambar itu, Lani? Menurutmu, mengapa mereka harus antri? Nah, lalu Lani menjawab anak-anak, itu gambar orang yang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Nah, Dayu berkata anak-anak, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Nah, Siti menjawab anak-anak, saya tahu. Ayo, Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Nah, di sini tanya Siti pada Lani. Kalau menurut Lani bagaimana? Nah, Lani berkata anak-anak, mari menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, ajak Dayu ini anak-anak. Betul Lani? Ayo kita bermain peran sebagai gambar tadi. Nah, itulah percakapan mereka ya anak-anak. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran anak-anak. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Nah, seperti ini anak-anak. Coba di sini Penny
berkata anak-anak, "Mari mengantri air di sini, Pak." Nah, dia bermain peran seperti itu ya. Lalu kata Dayu, "Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air." Nah, inilah nih anak-anak. "Ayo lewat sini yang sudah ambil air." Udin pun berperan ini anak-anak. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Nah, itu peran-peran mereka anak-anak. Dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya, lalu mainkan. Nah, anak-anak sudah paham ya bermain peran ini? Selanjutnya, ayo kita lihat di halaman 97 anak-anak. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Nah, Dayu ini berkata anak-anak, "Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan." Nah, Edo berkata anak-anak, "Betul Dayu, sangat menyenangkan." "Oh iya Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar." Udin berkata anak-anak, "Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju." Nah, selanjutnya bermain sambil menimbang benda anak-anak. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuat. Udin membuat alat itu dari gantungan baju anak-anak. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Amati gambar berikut anak-anak. Nah, lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo, lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alat ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain. Nah, coba lihat anak-anak di halaman 99 ini. Yang nomor 1 itu, carilah 5 buah benda di sekolahmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di sini Bu Susi buat contoh ya. Di sini Bu Susi buat contoh ya. Yang pertama itu menimbang batu kerikil. Hasil timbangannya adalah 5 butir kelereng anak-anak. Yang kedua itu menimbang tempat pensil. Hasil timbangannya 9 butir kelereng. Yang ketiga menimbang sepatu. Hasil timbangannya 25 butir kelereng. Yang nomor 4 itu menimbang tas. Hasil timbangannya 41 butir kelereng. Yang nomor 5 adalah menimbang kotak bekal. Nah, hasil timbangannya adalah 13 butir kelereng. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Ayo kita jawab bersama ya. Yang pertama itu, benda manakah yang paling berat anak-anak? Ayo yang paling berat, angkanya yang paling besar. Hebat sekali, yaitu tas. Nah, ditulislah tas di situ. Yang C itu mengurutkan anak-anak. Urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan, yang apa dulu itu anak-anak? Hebat sekali. Hasil timbangannya yang kecil adalah batu kerikil, lalu tempat pensil, lalu kotak bekal, lalu sepatu, dan tas sekolah. Nah, yang bawahnya adalah urutkan benda dari yang paling berat. Ayo yang paling berat, hasilnya yang paling banyak. Benda apa itu? Hebat sekali, yaitu tas sekolah, sepatu, kotak bekal, tempat pensil, dan batu
kerikil. Nah, paham ya anak-anak? Nah, coba kalau anak-anak paham, di sini Bu Susi memberi tugas. Di sini yang nomor 2 itu, sekarang timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini. Di sini Bu Susi memberi timbangannya ya anak-anak. Yang pertama itu batu kerikil. Hasil timbangannya 2 buku tulis. Yang kedua tempat pensil. Hasil timbangannya 3 buku tulis. Yang nomor 3 sepatu. Hasilnya adalah 7 buku tulis. Yang keempat adalah tas. Hasil timbangannya 11 buku tulis. Yang kelima adalah kotak bekal. Hasil timbangannya adalah 4 buku tulis. Nah, tugas anak-anak coba seperti contoh Bu Susi yang tadi, kerjakan yang A, B, dan C. Bisa ya anak-anak? Semangat, pasti bisa. Yang D, ayo kerjakan bersama ini. Bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Nah, mengapa anak-anak berbeda? Hebat sekali, karena alat ukur yang digunakan berbeda. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang pertama tadi memakai hasil timbangan kelereng. Yang nomor 2 itu memakai hasil timbangan buku tulis. Nah, paham ya anak-anak? Semangat, pasti bisa. Nah, selanjutnya, waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Nah, bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, di sini coba lihat. Di sini mereka berkumpul anak-anak. Udin berkata, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Siti pun berkata anak-anak, jika keran bocor, segera ganti. Dayu berkata juga, mengapa harus diganti? Edo berkata anak-anak, agar tidak terbuang. Nah, menjawabnya seperti itu. Nah, selanjutnya Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Benny piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, seperti itu gambarnya ya anak-anak. Nah, kiranya dari Bu Susi cukup sekian. Semoga video Bu Susi bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.